dengan standar yang ada di dunia hiburan dan di kehidupan pada umumnya. Aku siapalah gitu kan. Gue pernah tuh kita mau syuting iklan, terus salah satu pemeran iklannya tuh kayak cewek cantik, terus yang masuk ke ruangan masuk aja gitu loh. Oh, gini anak-anak sekarang gini banget nih, nggak ada kulonuannya. Mungkin faktor umur yang ngomong ya. Ponakan-ponakan gue waktu masih kecil sering ngomong gini, Botik, you're not famous anymore. Ingatlah hari ini gaungnya luar biasa. Tapi mereka nggak tahu loh kita yang nyanyi. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Gue jadi keinget sih pas kemarin tuh gue sempat lah ikutan sekolah kayak kelas kecil gitu, short course gitu selama 7 hari. Dan habis itu gue yang di short course tersebut itu ada satu anak tuh yang kayaknya populer banget gitu, kayak wah loud and everything gitu. Dan gue udah otomatis jadi gak suka sama dia. Iya. Dan habis itu gue mikir, wow, gila, ini gue udah umur 40-an loh. Dan maksudnya the fact that I am learning again segala kayak gitu, it's good. Tapi kenapa gue masih ada perasaan seperti ini ke anak populer tersebut gitu. Ngerti Which is si gue. anak itu umur mungkin 35 juga and everything gitu kan. Bukan anak kecil umur 17 yang cengengesan. Tapi ketika gue lagi mencari ke diri gue sendiri dan gue nanya, kok gue bisa ya gak suka sama nih anak ya? Secara otomatis aja dia gak ngomong sama gue, dia gak mungkin dia anaknya baik banget gitu dan lain-lain, tapi kenapa gue mendadak langsung gak suka aja karena dia terlihat disukai sama guru dan teman-temannya juga kayaknya asik gitu sama dia. Nah di situ sih gue yang akhirnya di akhir dari kelas tersebut gue kayak tergugah di hati gue dan dibilang juga sama temen kita juga gitu, Nil kalau misalnya lu ada perasaan seperti itu, karena gue curhat gitu kan, kalau ada perasaan seperti itu, lu datengin dia, you bless him, lu berkatin dia, kayak gitu. And I think itu kayak sesuatu yang bener-bener going against our nature, karena kita nikmat banget ketika kita mengkotakkan seseorang dan habis itu kita juga mulai nyari temen gitu ya untuk kayak tuh anak kayak cari perhatian banget ya gitu, nikmat banget untuk bergosip tentang si anak tersebut gitu. Tapi going against our nature ya gue akhirnya, hey how are you gitu, hey what's up gitu. Asli gue ngerti perasaan lo. Hey boleh gak gue ngedoain lo, gue I just wanna bless you. Dan kebetulan si kelas itu emang kelas temanya religi juga gitu kan. Yaudah jadi kayak boleh gak gue doain lo dan abis itu gue bless lo gitu. Oh ya sure man. Setelah gue doain dia dan gue mendoakan berkat untuk dia gitu ya, perasaan itu hilang. Hilang sehilang-hilangnya. Wah ini ilmu yang mesti gue ambil juga dari lo, thank you lo Daniel. You know, jadi kayak rasa khawatir, insecure, cemburu, ketakutan dan apa ya, momen-momen trauma di masa kecil karena gue sempat disakitin sama anak-anak yang mungkin lebih populer dari gue dan lain-lain itu hilang semuanya. Because you do something that is like out of the ordinary, you pray for that person and you bless that person gitu. Itu ya mungkin itu bisa ngebantuin lu juga. Iya bisa, maksudnya itu bisa gue pelajari juga ya kayak gitu maksudnya. Tapi gue ngerti tuh posisi lo. Kita juga sekarang kalau ngelihat anak-anak baru suka iya kan? Gue juga gitu. Kayak gue pernah tuh di satu acara kita mau syuting iklan, terus salah satu pemeran iklannya tuh kayak cewek cantik, terus yang masuk ke ruangan masuk aja gitu loh, yang ini. Terus gue bilang, ini orang siapa gitu. Ini nanti yang jadi itunya. Oh gini anak-anak sekarang gini banget nih, gak ada kulonuannya. Gue datengin, halo saya Tika. Right. Misalnya katakanlah dia namanya siapa, Nona misalnya. Dia Nona, hai Nona gitu. Walaupun gue sebenarnya kesel loh sebenarnya, gak seneng. Terus gini, gue ajak ngomong, mana ininya. Oh iya kamu tuh kuliah, sekolah. Kamu tuh cantik ya gitu-gitu. Nah maksud aku kalau aku suka melakukan hal itu. That's tapi, the way you bless that person gitu. Iya sih benar, karena kalau tadi kasusnya Daniel mungkin karena udah sama-sama di lingkungan yang sama bisa berdoa. Jadi maksudnya sekalian kita juga nenangin hati kita, sekalian juga supaya dia belajar juga ya. Jadi gue juga pernah tuh ada di sebuah acara, bukan acara, kita reading session sebuah film yang banyak diperankan oleh anak-anak
Gen Z gitu. Begitu datang gue salamin satu-satu. Saya Wow. Tika. Tapi ini bukan berarti aku ingin ini itu Ya. ya. Nggak, itu cara aku tuh kadang-kadang juga untuk ngilangin groginya aku. Karena kan Hmm. mereka lagi top ini Ya. banget gitu loh. Ya. Dibandingin gue siapa, gue followers mereka mah udah Ya. 1 M ke atas gitu. Ya. Jadi aku kenalan gitu. Terus dia gitu kenalan, saya Tika. Terus gue ajak ngomong, gue ajak ngobrol gitu. Ya biarin aja mereka manggil gue tante, mau manggil gue ibu, gak apa-apa. Emang usia gue udah segitu gitu loh Ya. kan. Ya. Iya jadi tapi apa yang barusan Daniel bagi itu juga kayaknya pengen gue terapkan juga. Paling tidak kalau gak bisa berdoa sama dia, gue berdoa dari sini aja gitu ya. Ya, exactly. Just give them blessing. Oke. Yang pengen gue tanyain lagi, bagaimana dengan semua kesuksesan yang lu punya? Jadi dengan Project Pop, right? Dan Project Pop sendiri juga gila sampai sekarang tuh. Wow, that's so funny. This morning ketika gue lagi nganterin anak gue sekolah, kita ngedenger security-nya lagi ngomong tuh, wah, Seru banget, gapat kayak gitu kan. banget. Security lagi kayak gitu. Dan habis itu gue yang kayak, oh you know what, gue juga suka tuh ngomong tua gapat. Dan habis itu gue keinget Project Pop gitu kan, lagunya tua gapat gitu. Dan mas gue kayak, that's so funny gitu. Dan habis itu kita juga tahu Ingatlah Hari Ini, dan come on, lagu Project Pop kayak banyak banget yang kemarin di acara Dapping juga gitu kan. Itu gue yang kayak, my goodness, Yosi. gue tahu Dan semua Gugum. lagu-lagunya, you know. Aku Bukan Superstar segala kayak gitu. Dan apa ya, that's the one success Project Pop. And then Bincang Bintang, you had your show. And then Ngeri-Ngeri Sedap, OB. Like gila, di entertainment selama 30 tahun ini, so many things yang lu udah sempat mencicipi kesuksesannya, tapi at the same time emang ada waktunya kayak Bincang Bintang udah gak ada lagi, kayak gitu. You know, OB juga udah selesai gitu dan lain-lain gitu. Dan Project Pop sendiri mungkin anak-anak Gen Z gak relate dengan itu. Sekarang relate sama Botik juga dengan Ngeri-Ngeri Sedap sekarang kayak gitu. Like, you know, how do you see success? How do you see fame? Gimana cara ngelihat ya ketenaran gitu sekarang? Waduh, pertanyaannya susah. Berdoa dulu. Ya, gak apa-apa, boleh mikir dulu kok. Kalau gak tahu ini jawaban aku salah apa bener ya. Gak ada, ini semua. Gak ada salah bener ya. Dari tapi hidup semoga gue pengen Daniel dari dan hidup juga teman-teman mengerti maksudnya ya. Kadang gue suka bingung. Nah, jadi sebenarnya nih, kalau aku justru melihat semua ini, satu adalah again, maaf bukan soal religi, satu baiknya Tuhan untuk gue. Karena kalau dirunut-runut seperti yang tadi Daniel bilang, dengan standar yang ada di dunia hiburan dan di kehidupan pada umumnya, aku siapalah gitu kan. Dimulai dari gak diterima di Jakarta, lalu ke Bandung, lalu Tuhan kasih jalan. Itu tuh udah, ya emang itu jalan yang sudah Tuhan kasih, satu. Nah, kalau bicara soal dunia hiburan, lalu masuk ke TV, film dan sebagainya, kita tuh pasti mengalami banyak fase. Jadi fase yang star syndrome-nya ada, ya kan. Fase yang belagu-belagunya ada. Yes. Atau fase yang sedang menanjaknya gitu. Kok pengen kasih ini, kok pengen kasih itu gitu. Nah, ketika satu persatu, tapi aku mengucap syukur di dalam semua itu, penyertaan Tuhan tidak pernah lepas. Jadi dikala aku sombong pun Tuhan mengizinkan itu ya, dan tanda kutip mengizinkan supaya aku belajar sesuatu dari itu. Nah, lalu fase demi fase, terus yang tadinya pengen punya sitkom OB itu juga salah satu yang aku selalu bilang, Tuhan gue pengen main sitkom loh Tuhan. Karena dulu zaman Friends itu kan kayak hits banget ya. Tiba-tiba Tuhan kasih, begitu gue baca, aku mau gitu loh. Dan itu aku pakai audisi. Nah, terus ini flashback sedikit, terus dia gitu pengen punya acara sendiri, ini dapat sampai akhirnya main film sekarang, Project Pop bisa begini. Akhirnya aku ngelihat satu, famous itu sebenarnya menurut aku apa ya, result ya, efek ya. Jadi dari semua yang kita lakukan ini, yang salah satunya yang kita akan nempel ke kita adalah ketenaran. Sebenarnya orang jadi kenal. Tapi di satu sisi, dari dulu sampai sekarang sebenarnya apa yang aku lakukan itu adalah bekerja.
Kalau aku ngelihatnya begitu, So good. bekerja. Jadi mau itu aku nyanyi, aku acting, aku nge-MC, aku presenting, itu tuh sebenarnya It's work. pekerjaan. Itu pekerjaan yang dipilihkan sama Tuhan. Sama halnya ketika teman-teman aku memilih masuk di kantor A, di kantor B, di kantor C. Jadi accountant, jadi betul, management, lawyer, jadi bahkan ada yang jadi apalah di kedutaan dalam negeri, itu luar negeri, pekerjaan. Dan apa yang aku lakukan sekarang juga sebenarnya intinya adalah pekerjaan. Pekerjaan untuk menyambung hidup, ya kan? Pekerjaan untuk melipat gandakan talenta, gitu loh. Pekerjaan untuk membuat kita sehat jasmani dan rohani, artinya kita punya keahlian untuk kita gunakan bertahan hidup, gitu loh. Pekerjaan yang akan aku lakukan terus selama Tuhan kasih sampai aku gak bisa lagi, sampai aku harus pulang, gitu loh. Nah, famous itu adalah, ketenaran itu adalah efek buat aku, gitu loh. Jadi mungkin faktor umur yang ngomong ya. Oh no, it's good. Dan makanya mungkin kita interview sekarang, bukan 20 tahun yang lalu. Iya. Jadi kalau sekarang tuh kayak gini, misalnya nih kita manggung di satu festival, orang-orang ngejarnya katakanlah yang baru-baru siapa, Ran gitu, gak apa-apa, itu lagi masanya Ran. Dia emang jauh lebih famous dari kita di Gen Z gitu ya, di angkatan Gen Z. Ran tuh jauh lebih terkenal, siapa Iqbal Ramadan jauh lebih terkenal. Ya gak apa-apa. Karena itu kan efek ya. Tapi sebenarnya apa yang kita lakukan sama. Dia bernyanyi, dia bekerja sebagai penyanyi, dia bekerja sebagai aktor. Kita juga gitu, aku juga gitu. Ya nyanyi, ya acting. Tapi semuanya bekerja di dunia hiburan. Gitu. Aku sih ngelihatnya begitu. Jadi akhirnya yang kalau dulu kita emang ada masanya ngejar ketenarannya. Ya, nih gue jalan ke pasar, ke mall, kemana ada yang Tika gitu. Kalau sekarang jujur aku udah ada yang kenal, puji Tuhan, gak ada yang kenal juga gak apa-apa, puji Tuhan aja. Yang penting sekarang buat aku masih bisa bekerja di dunia hiburan ini. Baik itu melalui Project Pop, bersama Project Pop, maupun sendiri. Ataupun tiba-tiba Tuhan kasih keluarga lagi, seperti Ngeri-Ngeri Sedap. Satu keluarga lagi gitu loh. Kayaknya gitu sih. That's a beautiful answer. Like really, like I think bener ya Adi? Bukan bener. Bukan bener sih, tapi gue sendiri juga kadang-kadang gitu ngerasa seperti itu juga gitu. Kadang-kadang kayak kan? orang-orang nih ngelihatnya, wow, pekerjaan kita adalah pekerjaan yang paling diminati oleh banyak orang karena bisa memberikan ketenaran. Padahal kita sebenarnya ketika kita udah masuk dalam siklus pekerjaannya, it's just another job. Gitu. Betul. Kita profesional, kita mempunyai integritas di dalam pekerjaan tersebut. And kalau misalnya ketenarannya sendiri, ya itu dari Tuhan banget. Iya. Jadi ini ada kejadian lucu, jadi ponakan-ponakan gue waktu masih kecil sering ngomong gini, Botik, you're not famous anymore. Mereka ngomong gitu. Mereka tuh Gen Z ya. Karena menurut mereka aku gak pernah ada di TV. Itu indikator mereka waktu itu. Gak pernah ada di TV, gak pernah dijelasin. Terus aku cuma bilang, ya gak apa-apa kak. Habis gimana dong? Kan pasti ada siklus. Akan ada orang yang lahir dan orang yang meninggal. Ya kayak begitu aja dalam pekerjaan. Botik pernah di sini. Sekarang Botik harus perlahan turun karena udah ada yang naik lagi. Jadi ketenaran Botik juga mungkin semakin berkurang, ya gak apa-apa juga. Emang harus begitu. Dulu pas Botik naik ada orang juga yang tergeser. Ya misalnya kita bicara politisi juga kan dia bisa tenar. Iya kan yang tenar tuh gak cuma artis aja. Bukan gak selalu pekerja seni gitu ya. Tapi siapapun sekarang influencer banyak yang tenar. Content creator di YouTube gimana? Mereka tenar. Tapi yang mereka lakukan apa? Mereka bekerja. Jadinya mereka mendapat efek atau impact dari pekerjaan mereka menjadi tenar. Gitu loh. Berarti sebenarnya kita lebih bagus berpegang sama pekerjaannya tapi bukan sama ketenarannya. Iya sebenarnya sih. Karena yang bencana yang sering banget gue lihat adalah ketika orang tidak mau let go akan ketenarannya. Oh gitu. Iya. Benar. Dia benar-benar wah gue harus banget tenar terus gitu. Dan itu justru malah star syndrome tadi. Gitu. Tapi kalau misalnya lu fokus sama pekerjaannya, ya lu lihat aja
misalnya siapa keponakan waktu masih kecil, you're not on TV anymore. Tapi siapa yang tahu ponakan lu begitu ngelihat ngeri-ngeri sedap, come on, right? Gak perlu di TV ternyata. Berapa juta orang yang tahu film itu dan mendadak tahu lu lagi gitu misalnya. So I think you just fokus sama pekerjaan yang lu suka banget aja gitu. Iya. Nah itu tadi yang Daniel bilang itu yang terjadi sebenarnya sama Project Pop. Ingatlah hari ini gaungnya luar biasa. Tapi mereka gak tahu loh kita yang nyanyi kadang-kadang. Jadi waktu kita lagi promo ngeri-ngeri sedap, itu kan Boris, Gita, Jegel itu kan mereka lagi top of mind-nya. Jadi mereka yang maju gitu kan, orang-orang gitu. Gue gak pede. Ma ayo ma. Aduh mereka gak tahu gue. Wow. Gue bilang gitu enggak. Terus akhirnya, hai saya Tika Panggabean. Tahu kan mama kita ini Tika Panggabean. Terus gitu si Boris gini, kamu sangat berarti. Boris nyanyi gitu, semua nyanyi. Gue terharu, terus gue cuma bilang, itu saya sama teman-teman yang nyanyi. Siapa tahu lagunya, tapi nggak tahu orangnya. Itu saya sama teman-teman yang nyanyi. Ya enggak, itu kembali lagi seperti yang tadi Daniel bilang bahwa fokus sama pekerjaannya. Ya puji Tuhan kita punya karya yang terus disukain orang. Ya udah bukan udah nggak penting. Kita juga nggak bisa maksa kalau orang harus tahu kita. Tapi biasanya kalau mereka suka sesuatu, mereka akan searching kan, mereka akan gali lagi. Ini siapa sih yang nyanyi? Ini siapa yang ngarang? Oh Yosi itu siapa gitu. Dan itu di setiap graduation pasti ada lagi. Aduh puji Tuhan itu. Kan? Dulu kisah klasik untuk masa depan. sekarang ingat hari ini gitu. Dulu si Lawn Seven gitu. Sekarang jadi Project Pop gitu. Oh man. Ini mungkin I learned so much from you Tika. Aduh masa sih, aku juga belajar banyak dari Daniel. Pokoknya itu tadi terutama bless the people yang lu kayak irritating kita ya. Justru aduh kita harus. Because you never know what. Atau kita yang irritate orang ya. Iya kebanyakan sih kayak gitu. Ganggu irritate itu apa sih ganggu ya? Iya ganggu orang gitu kayak aduh nih. Kehadiran kita mengganggu gitu. Ya. Tapi gue bisa kebayang sih gitu. Soalnya ternyata gue justru irritate orang tanpa gue sendiri juga mengetahui hal tersebut gitu. Betul. Nanti gue self awareness kita juga harus tinggi ya. Exactly. Anyway, I want to give you ini. Apa tuh? Ini adalah rumah-rumahan yang selalu yang selalu kita bagikan kepada tetangga kita. Gue tadi ngelihat itu ya. Terus gue cuma berpikir gini, oh itu lo kayak dapat hiasan. Terus kebetulan sama tema dan ininya ternyata emang itu lambangnya Daniel tetangga kamu di bawah sini kan, jadi kayak ini dan habis itu ada logo kita juga kayak gitu. Tapi ini bahkan kita nggak pernah jual di mana-mana karena emang kita pengen eksklusif untuk semua orang yang gitu. Kita undang ke sini. Kecuali merchandise ini ya. Kecuali merchandise ini. Tapi yang pastinya ini filosofi di balik ini adalah of course lo sebagai terang. Menerangi rumah lo dan dari rumah lo menerangi tetangga-tetangga sekitar. Bagus banget, gue merinding tahu dengarnya. Sebenarnya gue tadi mau nanya, ini bisa ditaruh lilin ya? Tapi terus gue takut pertanyaan gue bodoh, soalnya kalau dikasih lilin takut hitam sininya kan. Ternyata emang bener buat lilin. Gak apa-apa. Kalau misalnya hitam di dalam gak apa-apa, gak ada yang ngeliat kok. Iya sih. But anyway, thank you so much Botek. Terima kasih Daniel. Really, gue ngerasa semakin lo mencintai pekerjaan lo, semakin lo fokus dan lo juga gak ke distract sama suara-suara yang kayak wah lo udah gak laku lagi lah atau lihat dong ada yang baru lagi nih dan lain-lain gitu. Lo gak ke distract, lo cuma fokus sama pekerjaan lo dan fokus sama suara Tuhan gitu ya. Kayak dan gak membandingkan diri lo dengan orang lain gitu ya. Kayak justru karir lo akan semakin cerah gitu. Dan aduh amin amin. Walaupun sebenarnya itu juga aku masih dalam proses belajar ya. Kita juga, gue sendiri juga. Betul. Jadi pasti akan ada saatnya juga akhirnya kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Negative thinking lagi, overthinking lagi pasti ada. Ini aku hanya mau menambahkan sedikit aja ya gitu. Pasti ada, jadi bukan selalu mulus. Cuma ya kita bersyukurlah kalau misalnya Tuhan mengasihi kita dan tetap mau bicara dengan kita. Betul. Gitu ya. Jadi kita juga diingetin terus. Ya tidak, kadang-kadang pemikiran itu datang sendiri di dalam pikiran gue percaya itu Tuhan yang kirimkan hikmat
Tapi bisa juga dari orang-orang di sekeliling. Kayak gue ngobrol sama lo sekarang aja. Gue bisa dapat banyak hal kayak diingetin lagi. Oh ya gini gitu. Dan gue ngerasa Tuhan itu gak pernah menjanjikan kita hidup yang mulus tanpa tantangan gitu. Tapi Tuhan selalu menjanjikan bahwa ketika kita melewati tantangan tersebut, Dia akan selalu ada sama kita gitu. Ketika kita lagi insecure pun juga Dia akan terus bersama kita. So untuk membuat kita ngerasa lebih secure lagi. So anyway, guys, thank you banget sekali lagi. Botek, thank you so much. Thank you for your time. Dan again, gue pengen bilang sama semua tetangga kita di sini, jangan lupa untuk nonton dari tetangga kamu minggu depan, karena kita mempunyai tetangga yang tidak kalah hebatnya dengan seorang Tika Panggabean. Dan tetangga saling menyangga, bukan menyanggah. See you guys. Bye-bye. Bye, bless you.